Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula. Dan aku Mira. Hari ini kita akan review new makeup di local market. Kita akan show you beberapa yang ada di muka kita. NPure Mop setting spray. Tutup yang mana? Studio Tropic, DLP Butter Fudge, dan Lux Crime. So kita akan review semua ini di video ini. Because should you buy them or not, I don't know. Watch the video. Alright, let's get on to it. New in makeup. Kita mulai dengan primer ya, NPure. Yep. Ini sebenarnya mereka tuh skincare brand. This is their first ever makeup. Mereka keluarin ini power primer, cushion, dan compact powder. Tapi kita beli dua ini. So first kita akan mulai dengan primernya. Power primer. Salicylic acid and stabilized vitamin C. Acne safe ya? Iya. Okay. Jadi claims ini soft focus pore blurring effect sama acne skin friendly. Wow. So buat kalian yang sensitive skin. Oke, ini baru. Oke. Teksturnya kayak gitu. Silicone gel tapi yang clear. Ya, ini typical silicone primer. Yang pore blurring. Ya, yang I feel like ini tuh ngisi pori-pori kalian, tapi nggak tacky. Ini tipenya yang nggak gripping sticky gitu, yang tacky tapi yang kayak pore filling, soft focus gitu. Jadi makes your kulit lembut. Dan ini berasa langsung nyerap ke kulit banget, nggak kayak just on top of the skin gitu. It feels like nyerap dan nggak slimy juga. Harus cobain pakai complexion ya, baru tahu. So sebenarnya untuk new in this month complexion tuh ada banyak sih. There's a lot of new complexion. Ada dua yang kita sebenarnya udah review individual. Itu adalah Studio Tropic Foundation plus concealer, dan Skintific ini yang mereka punya Perfect Stay Velvet Matte Cushion. So tadi aku mau pakai yang ini, cuma ternyata this is not my shade. Iya, salah. Jadi today aku bakal pakai yang Studio Tropic. Mungkin kalian bisa ngeliat kita full review kupas tuntas cushion ini in our previous video. Aku akan pakai yang NPure cushion. Ini shade banana. False Matte Power Cushion. Untuk yang Studio Tropic aku pakai shade NO2, dan ini untuk light skin ini perfect for me. Ini packagingnya very pretty. Ini harus di. Yay, ada mirrornya. Teardrop puff. Oops. Untuk ini formulanya lumayan cair, and this is full coverage, so aku nggak bakal pakai terlalu banyak. Aku akan pakai di setengah muka dulu. Wow, ini cushionnya masuk sih buat skin tone aku. It looks very nice. Tadi pertama kali ngeliat kelihatannya kayak too light, tapi abis di blend bagus kok. It looks like my skin but better. Gampang banget di apply. Untuk blendnya ini bisa dibilang medium to full coverage, sangat buildable. Tadi gampang banget untuk di build, dan ini finishnya lebih ke soft matte finish. Tapi mungkin itu juga dibantu sama primernya ya, karena primernya itu tadi finishnya membuat kulit jadi kayak ada soft blur effect. Jadi ini sekarang cushionnya matte tapi dibantu dengan primer jadi kayak soft matte yang very nice. Tapi ini mungkin di area hidung aku yang di dalam sini masih kayak agak merah karena tadi it doesn't really stick cushionnya. Kayak perlu beauty blender biar bisa masuk banget. Tapi alright. Kalau untuk yang Studio Tropic Foundation, menurut aku ini medium to full coverage juga sama. Cuman tadi aku pakainya emang lebih lighter. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini lebih ke medium coverage, jadi lebih natural. So menurut aku ini foundationnya buildable banget dan it looks amazing. So I love it. As you can see, ini lumayan cair banget ya. It's everywhere. Ini complexion udah selesai semuanya. This is really good sih. Sebagai aku skin type yang combination to oily skin, yang throughout the whole day bakal oily, untuk base yang complexion matte itu much needed sih. And ini matte-nya tuh nggak bikin kering. It's really nice. It's like kayak healthy matte finish sekarang kelihatannya. Aku bisa kelihatan di muka aku karena kan aku apply yang di sebelah kanan dulu, yang di sebelah kiri yang baru di apply itu lebih ke soft matte, tapi yang di sebelah kanan itu I can see like a soft healthy
healthy matte gitu karena udah mulai nyatu dengan kulit and it looks super good. I love it. Sama untuk aku juga yang combination oily skin, yang Studio Tropic Foundation juga bagus banget. It gives a very healthy skin finish, bukan yang matte tapi juga bukan yang glowy, tapi ke natural skin finish. Dan karena tadi aku bilang aku pakainya nggak terlalu banyak, it looks very natural tapi gives a flawless complexion. Sekarang kita move on ke concealer. Aku akan pakai coba yang dari Studio Tropic concealer yang tadi Mira pakai, tapi the concealer karena ini kan found sealer. So aku juga baru found out that ini foundation sama concealer warnanya sama. Iya, it's the same. Dan usually aku kalau buat conceal, especially highlight, aku lebih mau a lighter shade concealer dibandingin my complexion. Jadi ya, I'm not gonna use that for my concealer. Aku bakal pakai yang dari SK. Ini mereka punya yang baru, Minimalist Serum Concealer. Ini yang mini versionnya. Tapi if you guys can see, ini udah retak ya. I don't think I dropped it. Iya, yang punya aku udah rusak. Jadi pertama retak kayak gitu. Jadi aku punya yang shade granola. Sekecil itu juga yang mini packaging dan mulai retak. Terus aku kayak, interesting. I didn't even drop it. Terus habis itu udah putus, udah patah. Well, I have to throw it away. Kayaknya ini kan yang mini version. Kalau yang full size version, I think materialnya beda ya. Iya. Tapi kalau mini gampang rusak capnya. By the way, ini aku pakai shade yang vanilla. Meskipun ini tadi concealernya sama foundationnya sama, tapi as concealer ini bagus banget sih. Karena masih blendable banget. Dan untuk under eye, it's kayak jadi medium coverage, light to medium coverage buat concealer karena aku pakainya dikit ya. It still works. Tapi ya just bear in mind that oh sorry. Just bear in mind that kalau kalian beli ini foundation sama concealer warnanya sama. Look at that complexion. Sekarang udah brightening banget ya. Flawless skin. Love it. Okay, so ini sekarang kita pakai dari BLP. Mereka ada Butter Fudge Collection. Kita punya their baby blush sama eyeshadownya nih. Pertama kita akan mulai dengan baby blush. It's so cute. Baby. Lucu banget. And we love cream blushes ya. Jadi ini so exciting. Look at that. So cute. It's a baby. It's a baby. It's a baby. Mereka keluar dengan dua warna. Yang punya kita itu 1987. Aku pakai tangan dulu deh. Oke, aku pakai beauty blender. Formulanya lebih ke creamy ya. It's not super pigmented menurut aku. Iya, jadi it's sangat-sangat buildable nih. Aku mau taruh lagi tuh, bisa. Aku emang lebih suka blend cream blush pakai beauty blender karena menurut aku lebih gampang aja untuk spread out evenly. Dan ini gampang banget pakai beauty blender, nggak patchy sama sekali dan nggak susah di blend. So, really nice formula. Nih, aku pakai finger. Tadi pakai finger gampang juga, tapi it's more of a kayak creamy formula ya. Habis udah di blend, it looks so pretty. Pretty. Ini warnanya lebih ke soft pinky peach shade, light pink. Cute shade. Kita kayak blushing from within ya. Kita pakai powder dulu and bronzer ya. Ya, Right back. Udah di set dengan powder sama bronzer. Sekarang move on ke eyebrows. Yang baru itu dari Clea. So ini mereka punya Gentle Stroke Nano Brow Definer. So ini tipis banget ya. Mereka dulu pernah keluar dengan yang micro brow definer, itu kayak pointed tip yang normal, tapi ini tuh yang kayak you know yang mechanical pencil yang tipis banget, kayak 0,9 gitu. Mereka keluar dengan dua shades, yang warna ash brown dan soft gray. Sebenarnya aku juga ash brown, tapi it's okay, I'll use soft gray today. Aku sekarang udah bisa pakai warna ash brown soft gray karena rambutku udah hitam. Before, after. Fill-in-nya tuh nggak terlalu banyak sih. Brows all done. Natural I brows. really like it sih. Aku suka yang tipis-tipis kayak gini. Do you like yang lebih kayak thin normal atau kayak gini? Aku lebih suka yang lebih gede. Karena menurut aku yang tipis gini, it's really good kalau kalian punya brows tuh udah full, tapi tinggal fill in little sparse areas. Jadi kalau di bagian-bagian yang udah banyak hairnya, I like it. Tapi karena aku suka extend my brows, ini ada sedikit susah. Karena to make it look natural when you're drawing, lebih susah ya. Ya tergantung sama your brow shape sih. Iya, sama style-nya kalian preference. suka yang kayak gimana. Tapi untuk gambar brow like strokes, ini bagus banget. Kalau mau gambar those like thin hair. Natural, thin, brow like strokes. Ya. Dan formulanya bagus juga ya, kayak nggak too creamy, nggak terlalu powdery. And just even right. the soft gray, tadi
tadi aku takut terlalu black, tapi on me masuk. Jadi buat kalian yang rambutnya darker, soft gray, it's nice. Next itu eyeshadow. Kita punya yang dari Butterfudge juga, yang 1987. Ini ya. Ini kayaknya warnanya lebih ke warm copperish tones gitu ya. Aku start with the pinkish shade dulu. Aku juga shade ketiga ya. Ini pasti eye look-nya bakal kayak warm ini pigmented sih. Iya. Tapi untuk blendnya di mata, it's very easy. Iya. Tapi ini pigmented. Iya. Tadi padahal ngambilnya cuma sedikit. Iya. Warna ketiga itu lebih ke orangey burnt terracotta shade. Yeah, it looks more orange on the eye daripada on the pan ya. Aku bakal simple aja sih my eye look. Kayak aku pakai shade yang kedua. Oh, that's wet. Kelihatannya basah nih di pannya. Wow. Oke, ini aku pakai brush aja udah kelihatan wet and pigmented. Untuk all over the eyelids, aku bakal pakai the first shade. Aku akan lanjutin dengan my fingers aja deh, biar gampang. Nah, oke, that was easier to Yang itu blend. emang lebih, itu emang basah wet ya? Shade pertama tuh lebih ke shimmery shade aja sih. Iya, yang shade kedua lebih ke yang aku lagi pakai sekarang itu lebih ke wet, basah, glitter yang basah. But it's nice. Jadi glitter particles-nya nggak terlalu besar, lebih ke wet shimmer, which I like. Kalau yang shade pertama ini lebih subtle shimmer ya, jadi ditaruh all over the eyelids. Untuk sehari-hari, it's still very subtle. So aku nggak bakal pakai eyeliner or eyeshadow as eyeliner karena I just did my lashes, jadi lumayan tebel. Jadi aku langsung ke bottom lash. Aku mau mix shade 3 and 4. Kayaknya aku mau pakai shade yang paling gelap sebagai eyeliner sih. It gives more red ini kalau you use as eyeliner. Ini warnanya lebih ke rose gold copper ya, yang warna kedua nih. Merah kan ya? Masih coklat kok, tapi coklatnya lebih ke warm tone brown, kayak soil. Warm tone brown, tapi it's a nice brown. It's pretty. Aku udah selesai sih matanya. Karena this palette cuma ada 4 shades, aku bakal use from another palette untuk brow bone and inner corner. Oke, tadi aku pakai shade 2 dan 3 di bottom lash, dan aku akan pakai warna yang pertama di inner corner. I think it's not bright enough for an inner corner. Inner corner highlight ya, tapi for an inner corner, it's still pretty. Mira lagi makan. I'm filming here. I'm doing a review. I forgot we were filming. Makan nanas ya. Ini eyeshadownya. I really like the colors. Aku suka banget sama yang rose gold shade yang ini. Itu wet shimmernya ya? Ini, this one. Kayak dua-duanya sama sih. It's just kayaknya I just like pressed it too much. Tapi ya, shimmernya ini lebih ke wet shimmer. So particlesnya, it's really nice. Okay. No lips. Lippy lips. Kita punya dua ya. Yes, so aku bakal pakai yang dari From This Island Ilipe Plumping Lip Butter. Ini juga kita udah review sebelumnya. And I love this lip butter karena not only is it skincare kayak lip balm, tapi ada warnanya juga, which is really pretty. Kedua itu yang dari Luxe Crime, which belum pernah coba. Ini yang Luxe Crime Shine Addict Lip Vinyl. Jadi ini tuh finishnya lebih ke yang tau kan yang Maybelline Lip Vinyl, tapi sekarang lokal udah banyak banget dupes makeover. Udah ada dupe-nya, Wardah, si makeup, banyak deh pokoknya. Dan kita akan coba yang punya Luxe Crime. Tapi bedanya ini Luxe Crime kan biasanya yang itu lip vinyl perlu dikocok-kocok. Katanya mereka yang ini nggak perlu dikocok. Wow. Itu promonya dari mereka, nggak perlu dikocok. I'm like, okay. Ini warnanya yang cinnamon toast. Bedanya apa ya? Aku pakai yang classic nude. Oh my god, baunya ini lebih kayak fresh gitu ya. Fruity, fresh, watermelon, teardrop applicator. Okay. I love this lip balm so much karena it makes your lips so full and juicy. Sedikit tebal berasanya karena emang it is a lip butter balm. Jadi memang tebal karena ini juga treatment. So it does feel a bit heavy, tapi I think it looks so good dan warnanya ini nude yang sedikit brownish, which I think looks really good with this look today. Alright, aku tahu bedanya dengan yang lip vinyl yang lain-lain. Yang lain itu sama aja seperti Maybelline dupe ya.
Ini bedanya pas di swipe, texture-nya tuh lebih ke watery texture, tapi masih pigmented loh, creamy yang pigmented dibandingin sama yang Maybelline sama yang Makeover and yang lain itu. Ini lebih watery, jadinya pigmentnya tuh not as pigmented aja, tapi ini super buildable. Akhirnya ini coverage dan looknya tuh sama, texture-nya tuh kayak vinyl. Pastinya ini abis udah dry, nggak bisa digeser-geser. Ada mengkilat-mengkilatnya dikit, tapi ini kering formulanya. So it's like a velvet texture, ada mengkilat-mengkilat gitu. Jadi untuk hasil yang seperti Maybelline ya just use it twice. Kalau kalian build-nya 2 kali, 2 coats gitu, 2-3 coats, finishnya sama. It feels nice, rasanya sama. Aku tuh sering pakai yang Maybelline, so I know, I can tell the difference. You can build this formula kalau kalian nggak mau yang tebel-tebel banget. It's pretty. Ini warnanya lebih ke warm-ish toast shade. It goes with this look banget, yang copper. Your look is very vibrant ya. I know. Whoa, oh yeah. Yeah, and mine is your lips. Mine is muted. I know. As always. Okay, so langsung aja kita last step, which is setting spray. Setting spray juga ada yang baru, yaitu ini dari MOP. Ini yang bulletproof. Ini mereka keluarin dengan 2 setting spray, yang matte dan satin. Aku akan pakai yang satin. Aku bakal pakai yang matte. Ini tuh continuous spray. Kayak mandi. Oh, my face is so wet. Oh, you too. No, my whole body harus mandi. Oh, wow. Ini kayak ada netes-netes lagi. Basah banget. Kayak kalian nggak usah kelamaan sih spraynya. Kayak tadi kita pengen the continuous spray. Iya, tapi ini agak kelamaan. That's okay. You're fine. But I can see the makeup langsung melt into the skin and looks like my skin langsung sih setelah pakai the setting spray. Alright, so ini udah full face new in local makeup products. Yang terakhir kita pakai itu yang setting spraynya, yang mauve. Aku pakai yang satin tadi. Makeupnya tadi yang lebih ke matte dan powdery, jadi lebih nyatu gitu. Initial finish of it tadi kayak satin banget ya, kayak shiny gitu, karena kita pakai banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini udah 5 menit kemudian dan shine-nya udah mulai hilang. So right now it's actually fine. Lebih ke kayak healthy glow aja. Shine-nya tadi kebanyakan sih, but now it's healthy glow. Tadi aku pakai yang matte. Honestly, setelah pakai yang matte, my face didn't become more matte. Cuman memang makeupnya jadi lebih menyatu dan melt and look more natural. Jadi get rid of that powdery feel. Tapi kalau kalian lagi nyari yang mattifying setting spray, mungkin ini nggak begitu matte banget. Aku sebenarnya udah nyoba dua-duanya seharian, beda-beda, bukan setengah-setengah ya. Dan sebenarnya yang satin itu kan aku kan skinnya lebih ke oily dan gampang oily, jadinya throughout the day I can see my skin becoming a bit more shiny. Tapi nggak melt, nggak kayak keringetan gitu, tapi cuman kayak ada shine-nya aja gitu, udah mulai kelihatan. But yang matte is actually good for oil control sih. So kalau kalian yang punya dry skin, buy the satin one. Kalau kalian yang punya oily skin, yang gampang oily, go with the matte. Go with the matte. Dari semua yang kita coba dari tadi, I think nggak ada yang kita nggak suka. Iya sih, we like banget. everything. Semua new launches sekarang semua bagus-bagus banget, always. But standard products, they're all good. Yeah, sih they're all good. Tapi kayak buat aku complexion sih. Okay. Complexion yang Studio Tropic, so good. Biasa aku nggak gitu suka banget sama liquid foundations, apalagi yang kalau dibilangnya full coverage, because usually it looks cakey and heavy, but this looks beautiful. I also love this sih, and Pure Cushion yang matte. Ini primer. Pori-porinya I think definitely blurring dan smoothing sih. Sama I really like this. Iya. Bagus banget sih. Dan kalian kalau suka yang Maybelline, this can be another option as a dupe. Iya sih, bagus-bagus semua. Eyeshadow-nya bagus juga. Ya, semuanya bagus lah. Love it. Yes. Alright, so itu video kita buat hari ini, reviewing all new makeup. Semoga kalian suka video ini. You actually love this kind of videos. Kita biasanya paling banyak kalau kayak new makeup, tapi disatuin. Ya lebih gampang ya for you guys to watch. But yeah, leave a comment down below. Give us the love. What other videos should we make? Kalian tuh suka kalau kita bikin video apa? Let us know what kind of videos. Thank you for watching. Goodbye.